Oke Lakima, welcome back di channel Vijinte. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari light novel Rossidere volume 3 part 4-nya, yang dimana part kali ini akan merangkum chapter 7-8 pada volume 3-nya, sekaligus merupakan part terakhir pembahasan kita Kima, oke? Baiklah, sebelum masuk ke pembahasannya, seperti biasa aku minta support kalian lah Kima, dengan cara subrek dulu dan aktifin lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan updatean terkima dari kami Kima, oke? Dan jangan lupa juga untuk mampir ke akun Instagram kami, karena di situ kami ada bahas juga mengenai fakta menarik anime, manga maupun light novel Kima. So jangan lupa mampir kalian ya. Oke lah, no bacot no debat, kita langsung gas ke pembahasannya. Oke, dilanjutkan di pagi hari, tepatnya sehari setelah Masachika tidak masuk sekolah karena jatuh sakit. Nah, hari itu, Masachika juga bangun kesiangan, sehingga mau tak mau, Masachika memutuskan untuk izin tidak masuk sekolah lagi agar tidak dianggap bolos. Nah, di sini Kima, Masachika merasa kalau ada yang sedikit janggal. Masachika heran mengapa ia bisa bangun kesiangan, padahal ia semalam sudah tidur 1 harian, dan bahkan ia juga sudah tidur lebih awal semalam, sehingga sangat tidak mungkin jika ia bangun kesiangan hari ini. Masachika pun mencoba berpikir seakan berharap mengetahui sesuatu yang sudah terjadi, namun Masachika sama sekali tidak memiliki petunjuk. Nah, tiba-tiba Ayano datang memasuki kamar Masachika dan menyambut Masachika yang baru saja bangun. Ayano datang untuk memberikan sarapan beserta obat kepada Masachika. Nah, awalnya Masachika tidak menyadari sesuatu yang aneh. Namun saat Masachika melihat bungkus obat yang dibawa oleh Ayano, disitulah Masachika sadar kalau itulah yang membuat perasaannya tidak enak dari tadi. Masachika pun seketika menarik obat tersebut dari tangan Ayano dan bertanya obat jenis apa yang dibawa oleh Ayano tersebut. Nah, namun Kima, Ayano hanya diam seakan tidak berani untuk mengatakan apa-apa. Masachika pun semakin curiga dengan tingkah Ayano. Masachika pun kemudian mencoba untuk memaksa Ayano agar mau membuka mulutnya dan mengatakan yang sebenarnya. Nah, namun cara apapun yang digunakan Masachika, Ayano tetap tidak mau buka mulut. Nah, di sini Kima, Masachika sadar kalau hanya ada satu hal yang bisa membuat Ayano tidak mau berbicara, yaitu karena perintah dari seseorang, yang artinya ialah perintah dari Yuki adiknya. Simpelnya itu Kima, si Ayano ini dia kan pelayannya si Yuki ya kan? Nah, namun kayak yang kalian tahu, si Ayano ini juga dulunya merupakan pelayan si Masachika. Dulu ya Kima, pas Masachika belum lari dari keluarga ibunya. Nah, yang artinya Ayano hanya menuruti 2 orang, yaitu Yuki dan Masachika. Sehingga, jika Masachika memerintahkan Ayano, namun Ayano tidak mau menurut, itu artinya Yuki sudah lebih dulu yang memerintah Ayano untuk diam, dan tidak memberitahukan apapun kepada Masachika. Ngerti kan Kima? Jadi, bisa dibilang, kalau ada orang yang memerintah Ayano selain Masachika, itu udah pasti si Yuki Kima. Karena cuma mereka berdua yang dituruti sama si Ayano. Nah, disinilah Masachika sadar kalau ia sudah terperangkap di rencana si Yuki. Kalau kalian ingat Kima, di video sebelumnya itu, aku udah bilang kalau si Alia waktu itu disuruh Yuki untuk mengantarkan obat kepada Masachika, ya kan? Ya enggak? Sampai kutekankan berkali-kali tuh, biar kalian ingat Kima. Nah, ternyata si Yuki ini dengan sengaja memberikan obat tidur kepada Masachika Kima. Dan yang tahu mengenai obat tersebut hanyalah Ayano. Sedangkan Alia sendiri tidak tahu. Itulah sebabnya Masachika bisa bangun kesiangan hari ini, yang dimana harusnya hari ini Masachika sudah bisa pergi ke sekolah. Masachika pun mulai merasa ada yang tidak beres yang akan terjadi di sekolah hari ini. Dan seketika itu juga Masachika teringat mengenai pembicaraan Alia dan Ayano semalam Kima. Waktu itu Ayano sempat memperingatkan Alia agar pulang lebih dahulu untuk mempersiapkan urusan besok. Nah, waktu itu Masachika tidak sadar mengenai urusan apa yang akan Alia lakukan. Namun setelah ia sadar sudah diberi obat tidur oleh Yuki, berarti Yuki sengaja membuat agar Masachika tidak datang ke sekolah hari ini, karena Yuki ingin melakukan sesuatu kepada Alia. Nah, menyadari situasi gawat tersebut, Masachika pun dengan segera bangkit dari tempat tidurnya dan bergegas menuju ke sekolah. Namun, sesaat Masachika ingin keluar dari pintu rumahnya, Ayano tiba-tiba berkata kalau semua sudah terlambat, dan Yuki sudah berhasil menjalankan rencananya. Mendengar itu, Masachika pun menjadi panik dan langsung berlari menuju ke sekolah. Oke, setelah sampai di sekolah, Masachika langsung bergegas mencari Alia. Tak lama kemudian, Masachika menemukan Alia yang tengah duduk terdiam sambil depresi. Nah, melihat ekspresi lemas dari Alia,
Masachika pun sadar kalau ia sudah terlambat. Masachika pun mencoba untuk bertanya kepada Alia apa yang sudah terjadi. Alia pun mulai menjelaskan mulai dari Yuki yang memprovokasi dirinya untuk mengikuti ajang debat dan akhirnya Alia yang terjebak oleh rencana Yuki sendiri. Nah, diketahui di sini Kima, si Yuki ini ternyata memanfaatkan situasi di mana Masachika sedang tidak ada di samping Alia. Yuki sadar kalau ancaman terbesarnya dalam memenangkan pemilihan ketua OSIS bukanlah si Alia, namun kakaknya sendiri yaitu Masachika. Yuki sadar kalau kakaknya jauh lebih berbakat dari dirinya dan ia sendiri juga belum pernah bisa menang melawan Masachika. Nah, saat Yuki mendapat kabar kalau Masachika sedang sakit, disitulah Yuki memanfaatkan keuntungan tersebut dan menghancurkan mental Alia. Yuki di sini tahu Kima, kalau Alia tanpa Masachika bukanlah sebuah ancaman. Itu sebabnya Yuki memberikan obat tidur kepada Masachika agar ia bisa menghancurkan Alia tanpa ada gangguan dari Masachika. Dan masalahnya si Alia ini Kima malah segampang itu dibodoh-bodohi si Yuki. Bahkan Yuki sampai memandang rendah Alia karena ia bukanlah apa-apa tanpa Masachika. Akhirnya Alia pun terhasut oleh Yuki untuk mengikuti ajang debat dan Alia pun kalah telak. Nah, tujuan Yuki melakukan hal tersebut ialah sederhana, yaitu Yuki ingin menghancurkan mentalnya Alia dan membuatnya tersadar kalau ia tidak bisa apa-apa tanpa bantuan Masachika. Gitu Kima, oke? Nah lanjut, kemudian Masachika pun mencoba menenangkan Alia dengan mengatakan apa tujuan sebenarnya dari Yuki. Masachika juga mengatakan kalau Alia sampai depresi, maka Yuki sudah pasti menang. Nah, mendengar itu Alia pun seketika mencoba berpikir jernih dan perlahan menenangkan dirinya. Masachika juga berkata kalau ini hanyalah sebuah awalan sebelum debat penyambutan nanti. Masachika berkata kalau Yuki memang selangkah lebih maju dari mereka sekarang, namun mereka akan membalas semuanya pada debat penyambutan nanti. Nah, mendengar deklarasi dari Masachika barusan, Alia pun langsung menatap wajah Masachika yang sedang dipenuhi dengan senyum kepuasannya. Karena merasa aneh, Alia pun langsung bertanya mengapa Masachika membuat ekspresi demikian. Nah, mendengar pertanyaan dari Alia, Masachika pun seketika terdiam dan sadar kalau ia sudah mulai tertarik dan bersemangat dengan permainan yang dibuat oleh Yuki. Masachika merasakan perasaan menggejolak dalam dirinya karena Yuki berhasil mengelabui dirinya dan berjalan satu langkah di depannya. Masachika pun seketika berkata dalam hatinya kalau ia akan mulai serius melawan Yuki sekarang. Masachika berpikir demikian sambil tersenyum sadis seakan sudah saatnya ia harus beraksi. Nah oke Kima, ada serius MC kita. Aku pun udah gak sabar lagi lah. Jadi gak usah bacot, kita langsung gas ke hari debat pembukaannya, oke? Dilanjutkan keesokan harinya setelah pulang sekolah. Nah, hari itu merupakan hari di mana kedua kandidat ketua OSIS beserta wakilnya akan memberikan pidato penyambutan mereka untuk menarik simpati para murid. Nah, sebelum acaranya dimulai, Masachika dan Alia terlebih dahulu melakukan gladi resi atau bisa dibilang latihan terakhir mereka untuk acara debat nanti. Nah, di sini Alia masih terlihat gugup dan canggung saat berbicara di atas panggung. Melihat itu, Masachika pun kembali mencoba menenangkan Alia dan memberinya sebuah trik yang nantinya akan membantunya menarik perhatian penonton. Masachika berkata kalau Alia hanya harus fokus dengan pidatonya tanpa mempedulikan mata para siswa yang ada di depannya nanti. Masachika juga berkata kalau Alia hanya bisa melakukan trik tersebut di awal pidato nanti, dan jika Alia berhasil, maka pidatonya ke depannya pasti akan berjalan dengan lancar. Alia pun mengangguk seakan percaya dengan semua perkataan dari Masachika. Nah, kemudian saat asik tengah latihan, tiba-tiba sang musuh utama mereka pun tiba. Yap, Yuki beserta Ayano pun datang ke ruangan debat dan menyapa Masachika dan Alia yang sedang latihan. Nah, di sini Yuki dengan santai menyapa Alia dan Masachika seakan tidak terjadi apa-apa. Alia pun dengan tenang sesuai dengan arahan Masachika menyapa balik Yuki. Yuki sedikit terkejut melihat ekspresi Alia yang sudah kembali tenang. Namun Yuki masih percaya diri kalau mental Alia setidaknya sudah terkena serangan sedikit. Yuki pun mencoba berbasa-basi seakan semua trik dan rencana yang ia lakukan kepada Alia waktu itu ialah hal yang biasa dalam persaingan, sehingga Alia harus terbiasa akan hal itu. Namun Yuki berkata kalau ia tidak ingin merusak pertemanannya dengan Alia. Yuki berkata kalau ia melakukan hal tersebut hanya karena ia memandang Alia sebagai saingannya sekarang. Alia pun hanya membalas semua perkataan Yuki dengan tenang. Namun sebenarnya Alia memang sudah tidak seberani waktu itu.
karena serangan dari Yuki waktu itu. Namun Alia terus menahan diri karena ia tidak ingin menyusahkan Masachika kembali. Nah, di sini Kima, Masachika yang melihat kedatangan Yuki langsung turun dari panggung dan mendatangi Yuki dan Ayano yang hanya tersenyum riang seakan mereka sudah pasti menang nantinya. Masachika kembali menggunakan wajah senyum sadisnya dan berkata kalau ia cukup kagum dengan trik murahan Yuki yang sudah berhasil mengelabui dirinya. Yuki mendengar itu dengan senyum tenangnya menganggap kalau itu ialah pujian dari kakaknya. Namun faktanya, tepat setelah Yuki melihat ekspresi Masachika barusan, Yuki sadar kalau Masachika sudah serius untuk melawannya. Biarpun Yuki bersikap tenang di depan Masachika, namun sebenarnya Yuki sudah sedikit gemetaran melihat tingkah kakaknya tersebut. Begitu juga dengan Ayano. Ayano yang melihat ekspresi Masachika juga merasakan sekujur tubuhnya ikut merinding. Nah, kemudian Masachika kembali berkata, namun kali ini Masachika sudah tidak tersenyum lagi. Kali ini Masachika memasang wajah dingin seakan ia sedang mengintimidasi Yuki. Masachika berkata kalau Yuki persis seperti anjing yang mencoba menggigit tuannya, dan itu sebabnya Masachika selaku tuannya ingin mencoba menjinakkan anjing tersebut yang sudah keterlaluan. Nah, mendengar intimidasi dari kakaknya tersebut, Yuki pun seketika langsung terdiam pucat dan keringatan. Yuki bahkan tidak berani berbicara sedikit pun. Kemudian tak hanya itu saja, Masachika pun melanjutkan intimidasinya dengan berkata, yang artinya jika Yuki sudah berani memulai perang, maka jangan setengah-setengah dan malah ketakutan seperti sekarang. Nah, mendengar intimidasi kedua dari Masachika tersebut, seketika Yuki dan Ayano tersadar kalau mereka sudah membangunkan seekor singa yang sedang tertidur. Di satu sisi, Yuki sangat ketakutan karena melihat keseriusan dari kakaknya tersebut. Namun di satu sisi juga, Yuki merasa senang karena setelah sekian lama, ia akhirnya bisa melihat lagi ekspresi serius dari kakaknya yang dikaguminya tersebut. Namun Yuki sadar kalau kakaknya sudah serius, artinya kemungkinan besar ia pasti akan kalah. Karena dari awal, Masachika jauh lebih jenius daripada si Yuki, Kima. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk melakukan undian untuk menentukan urutan pidato. Yuki dan Ayano mendapat giliran pertama. Yuki pun dengan pede namun diselimuti rasa sedikit takut langsung menaiki panggung dan memulai pidatonya. Pidato Yuki berjalan dengan lancar, bahkan ia mendapat tepuk tangan yang meriah dari para siswa. Kemudian dilanjutkan oleh pidato dari wakilnya Yuki yaitu Ayano, dan sama seperti Yuki tadi, pidato Ayano juga berjalan dengan baik. Nah, melihat situasi tersebut, Alia kembali menjadi tidak percaya diri. Namun sudah tiba saatnya giliran Alia untuk berpidato. Alia pun naik ke panggung diiringi rasa khawatirnya. Nah, di awal pidatonya, Alia mencoba menggunakan trik yang diberikan oleh Masachika. Alia memulai pidatonya dengan bahasa Rusia, kemudian meminta maaf seakan ia keceplosan berbicara bahasa Rusia. Nah, tingkah lucu dari Alia tersebut memancing perhatian dari para siswa. Jadi bisa dibilang ini merupakan awal yang baik bagi Alia. Alia pun kemudian melanjutkan pidatonya dan memperkenalkan dirinya. Namun saat ketika Alia memperhatikan wajah para siswa yang sedang menonton dirinya, Alia seketika kembali gugup dan tidak bisa berbicara. Nafas Alia pun tersendak-sendak dan bahkan Alia hampir tidak bisa berdiri dengan baik. Nah, di sini Alia merasa kalau dirinya benar-benar tidak bisa diandalkan bahkan setelah Masachika memberikan trik dan bantuan yang banyak kepadanya. Alia merasa kalau ia masih saja tidak bisa berpidato dengan baik. Nah, melihat tingkah Alia yang sedang kepanikan, Masachika pun berbicara dengan pelan namun tajam, yaitu agar Alia melihat lurus ke depan tanpa memperdulikan yang lain. Nah, namun Kima, Masachika berkata demikian dengan bahasa Rusia. Jadi kayak terbalik gitulah Kima. Kali ini Masachika lah yang menyerang Alia dengan bahasa Rusianya. Nah, mendengar ucapan Rusia dari Masachika, Alia pun seketika seakan tersentak dan sadar kalau dari tadi ia sudah terdiam dan berhenti bicara. Alia pun seketika melirik ke arah Masachika dan tersipu memerah karena Masachika selalu ada untuknya dan memberikan keberanian baginya. Alia yang sudah diberikan semangat oleh Masachika seketika langsung memasang wajah serius dan ia pun melanjutkan pidatonya sampai selesai. Dan ya, pidato Alia pun akhirnya selesai dengan cukup baik. Oke, kemudian dilanjutkan dengan pidato Masachika. Nah, di sini Masachika sudah menyiapkan senjata andalannya. Masachika mengawali pidatonya dengan lawakan ringan untuk mendapat perhatian penonton.
Kemudian Master Chika mencoba menceritakan semua kelebihan Alia dan apa saja kebijakan jika Alia terpilih menjadi ketua OSIS nantinya. Nah, hanya dengan skill komunikasi milik Master Chika, semua perhatian murid pun langsung tertuju kepada Master Chika seakan sudah disihir oleh Master Chika. Master Chika pun mengakhiri pidatonya dengan tepuk tangan meriah yang bahkan jauh lebih heboh daripada pidato Yuki tadi. Nah, melihat situasi tersebut, Yuki pun sadar kalau ia masih sangat naif untuk mengalahkan kakaknya tersebut. Yuki sadar kalau kakaknya masih sangat jauh di atasnya. Namun seperti tadi, Yuki juga merasakan perasaan bahagia karena bisa melihat kakaknya tersebut menunjukkan kehebatannya di depan orang lain. Ya, bisa dibilang kayak adik yang bangga sama kakaknya yang jenius, gitulah kira-kira Kima, oke? Dan ya, acara debat penyambutan tersebut pun berakhir dengan tepuk tangan meriah untuk pasangan Master Chika dan Alia. Biarpun di acara debat kali ini tidak ada yang namanya pemenang dan pihak yang kalah, namun Yuki sadar kalau ia masih belum bisa mengalahkan Master Chika kakaknya. Yuki pun langsung berkata kepada Ayano kalau mereka sudah kalah kali ini. Namun Yuki melanjutkan kalau ke depannya ia akan berusaha lebih keras lagi agar ia bisa mengalahkan kakaknya tersebut. Oke lah Kima, sekian pembahasan kali ini. Cuman Kima, cukup bedes lah ya kan MC kita itu. Dan kalau kalian bilang si Alia beban, ya iya sih sebenarnya. Cuman menurutku ya itulah yang pas Kima. Sekalipun Alia beban, cuman ia masih sadar diri dan mau dinasihati oleh Master Chika. Jadi menurutku cocok lah mereka. Yang satu malas tapi jenius, yang satu lagi rajin dan pekerja keras, namun hanya sebatas pintar, gak sampai jenius. Jadi ya pelajaran yang kita ambil dari video ini Kima, semua orang itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan juga yang penting itu kalian harus tahu bahasa Rusia biar bisa goda cewek, dan juga harus punya adik biar kalian punya cadangan cewek, oke? Sekian pembahasan video kali ini, jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Kima.